Blokiran itu sudah tidak relevan. Ya. Mungkin sebelumnya pengacaranya bukan Pak Robert, Pak. Jadi mungkin Unikomindo saat itu didampingi musikalitis dari data kami. Sehingga gugatan pertama kali diajukan di 2006. Betul, dimuat dalam putusan betul. Tapi kalau Bapak izin, kalau saya nyambung sama tadi, akta perdamaian. Nah, kalau boleh saya cerita singkat lagi, Pak. Ya, boleh, Pak. Bebas saja, Pak. Iya, kenapa akta perdamaian yang tahun 2006 itu akhirnya tidak dilaksanakan? Ini yang tadi cerita saya bahwa gugatan pertama tidak mengikut sertakan dewan, sehingga pada saat akta perdamaian ini disepakati, pada saat disampaikan ke dewan saat itu, karena tidak ada akta perdamaian ini tidak mengikat dewan, sehingga dewan juga berpendapat itu bukan kewajiban untuk disetujui. Maksudnya dewan itu di Surabaya saat itu, ya. Sehingga pada akta perdamaian yang tidak bisa dijalankan ini timbullah gugatan kedua yang akhirnya menurut sertakan dewan sebagai tergugat. Demikian, Pak. Sekitar tahun 98-99 itu ada surat resmi untuk meminta pemerintah kota Surabaya tidak membayarkan biaya investasi kepada PT Unikomindo. Jadi cerita lengkapnya demikian. Kemudian secara penanganan perkara kami tidak mengetahui, tidak ada data di kami. Cuman yang jelas pemerintah kota Surabaya itu bersurat menanyakan perkembangan perkaranya seperti apa itu di 2002. Yang akhirnya dijawab melalui surat resmi di tahun 2005, di mana secara inti pokoknya adalah permintaan blokir biaya investasi yang sebelumnya melalui surat dari Kejati tersebut sudah tidak relevan. Sehingga berdasarkan surat tersebut, pemerintah kota Surabaya saat itu berbicara atau berunding dengan PT Unikomindo terkait pelaksanaan pembayaran. Namun ternyata pada saat dicek, alat saat itu rusak. Alat pembakar sampahnya atau insenerator dalam kondisi rusak, sehingga dimintakan untuk diperbaiki. Itu tahun berapa? 2005. Maksudnya Pemkot membayar 2005 itu mau membayar sudah ada komunikasi gitu ya? Iya. Dari data seperti itu ya. Namun karena tidak tercapai kesepakatan, makanya di 2006 PT Unikomindo menggugat. Ada 2 gugatan. Yang pertama itu intinya, nanti tolong saya dibantu koreksi ya Pak Rizal. Jadi tidak menyertakan dewan saat itu. Ini gugatan yang pertama ini pun menang PT Unikomindo. Jadi Pemkot dianggap berprestasi tidak melakukan pembayaran termin 15 Kemudian ada gugatan kedua yang mengikut sertakan dewan saat itu sebagai tergugat. Ini inti gugatannya bukan hanya termin 15-16 saja, tapi terkait termin 13 dan 14 yang sudah dibayarkan Pemkot sesuai kontrak. Namun oleh karena saat itu kontrak menggunakan nilai kurs yang di tahun 89 itu, PT Unikomindo juga menyertakan untuk mengikuti perubahan kurs di saat itu. Ini yang mengakibatkan dari kewajiban bayar secara kontrak itu meningkat drastis menjadi termuat dalam putusan 104 miliar sekian. Kalau mungkin secara singkatnya demikian Bapak. Jadi sampai dengan saat ini PT Unikomindo juga sudah berkali-kali bersurat kepada pemerintah kota. Cuman karena di tahun 2020, kisaran 2019-2020, pemerintah kota juga sudah meminta legal opinion, di mana di dalam legal opinion itu secara singkat kalau boleh kami sampaikan, pada intinya adalah guna menghindari kerugian keuangan negara, maka pelaksanaan putusan dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan hak operasional gedung beserta sarana prasarananya termasuk mesin itu masih layak beroperasi. Intinya demikian. Ini juga yang kami sampaikan kepada majelis hakim pada saat PT Unikomindo melakukan unmanning. PT Unikomindo melakukan unmanning, kami sudah sampaikan juga ke pengadilan. Itu
yang bisa kami sampaikan, Bapak. Terima kasih, masih tetap. Diperbaiki nggak gampang. Itu bukan mesin yang murah. Belinya aja tahun 89 itu sudah 10 juta, 13 juta US dollar. Itu masih dolar 17.000, apa 1.700. Sekarang udah 17.000. Jadi jangan Pemkot berlindung dengan argumen-argumen yang mengada-ngada, yang tidak ada disebutkan dalam putusan. Mari kita sama-sama melaksanakan apa yang sudah diputuskan. Karena di PN, PT, kasasi, PK itu juga berulang-ulang dia disampaikan oleh Pemkot, tapi tidak dimuat dalam putusan. Kan? Kenapa? Karena majelis menilai bahwa memang yang dirugikan dalam hal ini murni klien kami. Karena Pemkot tidak pernah ikut membeli mesin. Tidak pernah ikut membeli mesin. Itu murni klien kami membayar ke bank. Pemkot hanya menikmatin, dan begitu ada masalah pada klien kami tidak mau tahu. Nah, ini tidak benar namanya. Terima kasih. Ya, ya Pak. Dalam rapat ini kan disampaikan, kita kan ingin dengar dua pihak. Dari PT juga kita dengar, dari pemerintah kota kita dengar. Nah, pemerintah kota ini punya argumen 2019, bukan 2005. Yang kejaksaan yang terakhir yang dikatakan kemudian yang pertama. Yang 2019 ini sekilas tadi disebut bahwa harus ada kebersamaan dengan operasional mesin. Itu dijadikan pegangan. Ini kita baru dengar ini Pak Robert ya. Kita baru dengar ada argumen seperti itu. Kita belum masuk ke keputusannya. Ini belum, masih barusan diserahkan kita Pak untuk keputusannya. Ya, itu yang sampai hari ini dibuat pegangan Pemkot Pak ya, sehingga kamu bayar ya. Jadi LO kejaksaan itu tahun 2019. Ya. Itu belum PK Pak. PK-nya itu tahun 2021. Tahun 2021 baru namanya Inkra. Jadi sebenarnya tidak relevan lagi LO itu. Makanya saya minta ke wali kota, minta LO yang baru ke kejaksaan. Karena itu LO sebelum Inkra. Jadi minta LO yang baru. Kenapa tidak diminta? Kalau memang diminta, apa jawabannya dari sana? Itu Pak. Ya Pak, makanya saya ingin tanya ini, Pak. ini gimana keputusan pengadilannya ini Pak? Tadi Pak, tetap putusan pengadilan itu yang tinggi. Ya. Tapi dalam pelaksanaannya kami jadikan acuan adalah LU. Mohon maaf Pak, mahasiswa seluruh Indonesia, Fakultas Hukum, diajari putusan inkrah itu di MA, bukan PK. PK adalah upaya hukum luar biasa. Rasanya kuasa hukum tidak menguasai hukum. Terima kasih. Karena pada waktu akte Vandadi tidak menghadirkan ketua dewan, sehingga tidak dilaksanakan oleh Pemkot seperti itu kan. Ini masalahnya Pak, akte Vandadi itu sudah inkrah. Akte Vandadi hanya bisa dilaksanakan, tidak bisa dicari. Kemudian karena akte Vandadi ini tidak dilaksanakan, muncullah gugatan 649 untuk membayar termin 15 dan 16. Ada tergugat barunya siapa ya? Saya tidak melihat tergugat baru Pak. Gini loh, kita itu Tergugat baru Pak. sebentar. Kami ini, kami tidak melihat gugatan ini pihaknya siapa. Intinya adalah di putusan. Kami mengajukan gugatan, Pemkot mengajukan gugatan rekonvensi. Artinya sama-sama kami mengajukan gugatan. Pemkot mengajukan balik, ditolak Pak. Gugatan kami yang diterima. Banding juga sama. Pemkot banding, kami banding kami yang diterima. Banding Pemkot ditolak. Ya kan? Kasasi. Pemkot kasasi ditolak inkrah. Ya kan? Sudah inkrah nih. Kemudian dengan inkrahnya itu Pemkot minta LO, ya kan? LO 2021 Pemkot minta PK. Upaya hukum luar biasa kan? Peninjauan kembali, ditolak lagi. Ya, terus pertanyaannya kan begini Pak, sampai kapan ini akan selesai? Mari Pak kita duduk bersama. Makanya pada waktu Anmaning saya sampaikan, ayo Pak kita audiensi bareng-bareng. Ini solusinya seperti apa? Silakan undang juga kejaksaan, pihak kejaksaan supaya apa? Kami ini tahu. Jadi kami ini ke klien tuh enak Pak. Klien kami tuh enak nantinya kalau mau ngomong sama kejaksaan, ngomong sama wali kota. Tapi kalau kami dijawab lewat surat tapi nggak pernah ketemu gimana? Kalau memang ada niat baik, ayo audiensi.
undang kejaksaan, bikin RO baru. Seperti apa? Gitu loh Pak. Ya, ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan Pak.